Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bagaimana kabarnya ayah dan bunda? Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips dan trik bagaimana caranya mempermudah anak menghafal Al-Quran. Alhamdulillah anak saya, Almira, telah hafiz 30 juz pada usia 5 tahun 8 bulan. Tepat sebelum usia 6 tahun ya. Nah, bagaimana tips dan triknya? Nah, ini sekedar ikhtiar ya, langkah ikhtiar. Jadi secara keseluruhan ini semua adalah hidayah dari Allah Ta'ala. Tapi ikhtiarnya bagaimana? Ya seperti ini. Yang pertama, apakah ada paksaan dalam menghafal Al-Quran? Jadi saya dan istri tidak pernah memaksa si kecil anak saya untuk menghafal Al-Quran. Saya tidak pernah memaksa. Jadi semua saya bangun dari motivasi kecilnya, motivasi dari hati kecilnya. Bagaimana caranya? Misalnya, ketika anak saya jalan-jalan ke supermarket atau ke mall, kemudian dia melihat suatu mainan, kemudian dia suka. Nah, lalu apakah saya akan memberikannya secara langsung? Tidak, belum tentu. Jadi saya akan mengatakan kepadanya, "Nak, kalau kamu ingin mainan ini, kamu harus belajar menghafal Az-Zumar, misalnya surat Az-Zumar atau surat Toha atau surat lain. Nanti ayah akan belikan mainan ini sebagai hadiah." Dengan cara seperti itu, kita akan memotivasi anak bahwa untuk mendapatkan sesuatu kita harus berusaha. Bukan cuma merengek dan meminta-minta, bukan. Tapi harus berusaha. Nah, dengan cara seperti itu, dia akan berusaha sekuat tenaga. Bahkan satu hari, alhamdulillah anak saya mendengarkan surat Az-Zumar itu sampai 4-5 kali. Bahkan lebih. Nah, pengalaman saya dalam waktu 1 minggu, anak saya hafal di luar kepala. Itu bukanlah suatu paksaan. Dan ketika dia sudah meraihnya dengan senang hati, dia akan mengatakan, "Papa, ayo murojaah, Papa. Mama, ayo murojaah Az-Zumar." Oh, berarti dia sudah siap. Dan alhamdulillah ternyata dia langsung menguasai surat tersebut dengan fasih. Walaupun ayatnya diacak-acak, dia tetap bisa melanjutkan bacaannya. Ya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah makanannya apa? Kok bisa menghafal dengan segitu mudahnya? Apakah sama dengan anak-anak lain? Ya, jadi makanannya ya biasa. Pola makanan yang bergizi, terus pola hidup sehat. Jadi saya memotivasi anak saya juga untuk berolahraga, atau saya main kejar-kejaran dengan dia yang sederhana aja, main bersepeda, ya, lari-lari, ya, seperti itu. Pola hidup sehat. Kemudian saya selalu konsisten ya. Jadi saya menjauhkan anak saya dari asap rokok. Jadi orang-orang merokok, itu orang yang paru-parunya bolong, itu nggak bagus. Jadi saya memotivasi, oh jangan deket-deket sama perokok. Jadi anak itu akan menjauh. Mengapa saya menjauhkan mereka dari perokok? Karena perokok itu dengan kita mendekatkan dengan perokok, maka itu adalah aktivitas yang tidak baik. Rokok itu beracun, mengandung senyawa-senyawa karsinogenik dan juga mampu membunuh sel-sel somatik termasuk sel-sel otak. Jadi saya senantiasa menjauhkan anak saya dari rokok. Ya, mohon maaf tidak menyinggung para perokok ya, tapi ini adalah pengalaman dari saya sendiri. Nah, kemudian berikutnya saya konsisten menjauhkan juga anak saya dari musik. Jadi ketika kita mendekatkan anak dengan musik, maka Al-Quran menjauh. Dan begitu pula sebaliknya, kalau kita mendekatkan anak dengan Al-Quran, maka musik menjauh. Jadi keduanya adalah kontradiksi ya. Jadi saya harus konsisten untuk menjauhkan anak saya dari musik. Dan ketika ini tetangga saya menyalakan musik keras-keras, apa yang saya lakukan? Saya juga menyalakan Al-Quran, memutar murotal Al-Quran juga keras-keras. Apakah murotalnya harus dari saya sendiri atau dari speaker? Itu bebas.
Jadi teman-teman bebas bisa dari speaker, atau lebih baiknya memang teman-teman sendiri dari membaca Al-Quran sendiri, tapi tetap harus konsisten. Terus bagaimana pergaulan mereka? Pergaulannya bagaimana? Jadi kalau ada pergaulan yang toksik, maka saya pisahkan anak-anak saya dari si A, si B, si C. Misalnya si A kecanduan gadget, maka saya ya konsisten jauhkan, jangan main dengan dia. Tuh, contohnya anak yang tidak baik, kurang perhatian orang tua. Nah, kemudian si B suka main kekerasan. Nah, otomatis saya juga akan menjauhkan anak saya dari dia. Saya nggak mau anak saya punya traumatik yang berat ya. Jadi saya sebagai orang tua saya adalah teman terbaik bagi anak saya. Nah, jadi seperti itu. Teman bercerita, teman bermain, teman berbagi, menjadi guru di rumah, ya seperti itu. Terus, apakah anak saya mengenal gadget? Saya tidak memberikan anak saya gadget. Saya tekankan sekali lagi, berapa usia anak itu boleh mengenal gadget adalah seharusnya adalah pada usia 14 tahun. Nah, dan usia 1 sampai 10 tahun itu adalah usia keemasan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Ketika kita mengarahkan anak pada usia 1 sampai 10 tahun untuk belajar menghafal Al-Quran, maka insya Allah dia akan menjadi seorang hafiz Quran. Ketika kita mengarahkan dia untuk menjadi desainer, insya Allah dia akan cepat menguasai desainer. Ketika kita mengajarkan untuk menjadi apapun pada usia 1 sampai 10 tahun, insya Allah mereka akan belajar dengan sangat cepat. Jadi jangan sia-siakan usia itu untuk gadget ya, seperti itu. Insya Allah teman-teman bisa. Nah, ini sekedar tips dan trik dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dosim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natslu alaika min nabai Musa wa fir'auna bil haqqi qaum yu'minun. Inna la fil ardi wa ja'alaha syi'i yastaqifu qa'ifatan yuzabbihu abana'ahum wa nastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin wa nuridu annahum الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم واحدين ونمكن في الأرض وينين في الأرض وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن ألقي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا راجوه إليك وجاعلوه من المرسلين فقطعه أن يكون لهم عدوا وحسنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم يشعرون. وأصبح
takuna minal mu'minin. qalat bi